udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Adik-adik. Hai. Hari ini hari yang istimewa banget. Ada apa ya? Oi, betul. Kenapa ya Losa? Ada apa istimewanya Kenapa Lause? ya istimewa ya? Coba Losa Denny. Hari ini karena bertemu dengan Lause semua. Sekarang kita mau nyanyiin satu lagu yang It's a great day to praise the Lord. Oke adik-adik? Oke. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Adik, sekarang kita mau berdoa. 1, Lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masa? Hah? Karena istimewa, kita ini diciptakan sangat istimewa. Kenapa tuh? Iya, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Oh iya, walaupun ada yang besar, ada Iya. yang kecil, terus ada apa lagi? Tapi Tuhan membuat kita berharga. Betul, Lause. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat
Nah, adik-adik, kita itu dapat belajar, dapat berkarya. Itu karena kita mendapatkan sukacita dari Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Iya. Sekarang kita mau nyanyiin satu lagu ya tentang bahagia, sukacita dari Tuhan. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. Sekali lagi. The Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita persembahan. Iya, Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyiin satu lagu ya, yang A Gift to You. Adik-adik pasti masih ingat. Yuk kita nyanyi sekarang. Nah, tapi sebelumnya nih Lause, disiapin dulu uang persembahannya, Iya. dimasukin Iya. ke celengan persembahan. Jangan lupa. Tapi kalau sudah penuh, gimana nih Lause? Iya loh Iya. Kak, gimana ya? Kita harus minta papi mami untuk transfer. Oke. Terus pakai apa lagi Lause? Scan barcode ya. Iya betul. Atau bisa apa loh Deni? Bawa celengannya kemana Oh, tuh? kalau udah penuh tadi bawa celengannya ke sini ke gereja. Iya. Nanti kita ganti yang baru ya. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I'll give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Oke adik-adik kita berdoa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan tolong pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan berkatilah orang tua kami dan jagalah kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik.
Hai, ketemu lagi sama Lause. Kalian masih inget gak cerita 2 minggu lalu? 2 minggu lalu. Ingat? Ada yang ingat, bagus. Ada yang lupa-lupa ingat. Ada yang gak inget sama sekali. Lause kasih clue ya. Kasih 3 kata buat ingetin. Kata yang pertama, pesta. Kata kedua, anggur. Kata yang ketiga, Yesus. Udah ingat? Hari ini kita mau dengar ulang ceritanya dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong buat kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita dengar ceritanya. Ada pesta pernikahan di kota Kana yang dihadiri oleh Ibu Yesus dan murid-muridnya. Di pesta, mereka kehabisan minuman anggur. Ibu Yesus tahu dan bilang ke Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Yesus berkata bahwa saatnya belum tiba. Yesus menyuruh pelayan mengisi penuh 6 tempayan dengan air. Lalu pelayan itu mencedoknya dan membawa ke pemimpin pesta. Waktu pemimpin pesta mau cobanya, dia panggil pengantin laki-laki dan bilang bahwa ini anggur yang terbaik. Ternyata airnya sudah berubah menjadi anggur. Yesus membuat mukjizat pertamanya. Murid-muridnya menjadi percaya kepada Yesus. Udah dengar ceritanya? Sekarang lo semua tanya-tanya. Ada beberapa pertanyaan, tapi jawabannya gampang. Cuman yes or no. Ya atau enggak? Pertanyaan pertama, apakah air di tempayan itu sungguh-sungguh berubah menjadi anggur? Yes, iya, sungguh-sungguh berubah jadi anggur, bahkan anggur yang terbaik. Pertanyaan kedua, apakah Yesus melakukan mukjizat karena disuruh oleh ibunya? No. Yesus melakukan mukjizat karena kehendaknya sendiri, bukan disuruh ibunya. Pertanyaan ketiga, apakah Yesus melakukan mukjizat itu buat pamer kuasa? Buat pamer? Bukan, no. Yesus melakukan mukjizat nggak buat pamer-pamer ke orang. Kalau gitu, apakah Yesus melakukan mukjizat untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah? Iya, betul sekali. Yesus melakukan mukjizat buat menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, sekarang buat kalian yang udah bisa baca, coba yuk buka Alkitabnya. Buka Alkitab di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yang belum bisa baca,
minta tolong papa mama, tolong dong bukain Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, di 11 ayat itu coba kalian cari kata mujizat. Coba cari yuk. Cari. Ada nggak ya kata mujizat? Wah, gak ada. Gak ketemu kata mujizat. Terus dapat kata mujizat dari mana? Yang ada justru coba kalian lihat di ayat ke-11. Yohanes 2 ayat 11 dibilang di situ sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Bukan dibilang mujizat yang pertama, tapi tanda yang pertama. Kenapa ya? Kok Alkitab tulisnya tanda bukan mujizat? Karena mujizat itu memang tanda. Tanda itu nunjukin sesuatu yang lebih penting. Nggak ngerti? Coba ya langsung jelasin ya. Apakah kalian pernah lewat di jalan tol? Misalnya nih, kita mau ke Jakarta lewat jalan tol. Nah, nanti di jalan tol itu ada tandanya tulis Jakarta. Arah kemana? Kita udah nyampe Jakarta belum? Belum. Itu cuman tanda. Tandanya penting nggak? Penting. Kalau nggak ada tanda, kita bisa kesasar. Tapi apakah itu paling penting? Enggak. Paling pentingnya tujuannya kita, Jakarta. Waktu ditulis Jakarta kan kita nggak berhenti di situ terus seneng. Enggak. Itu cuman tanda. Sama dengan itu. Mujizat itu sama dengan tanda. Mujizat yang Yesus buat itu buat menandakan sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Yang paling penting adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan supaya kita percaya kepadanya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu yang paling penting. Itu tujuannya Yesus bikin mujizat. Kalian masih ingat gak jawaban dari itu tuh aktivitas cari kata di tempayan yang 2 minggu lalu? Masih ingat? Apa ya kata-katanya ya? Masih ingat gak? Coba. Jesus performed miracles to glorify God and prove he the Son of God. Iya betul. Yesus membuat mujizat untuk memuliakan Allah dan membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Itu yang paling penting yang harus kalian percaya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekali lagi boleh mendengar kisah tentang Engkau membuat mujizat yang pertama. Dan kami boleh tahu bahwa mujizat bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kami percaya bahwa Engkau adalah anak Allah yang dapat menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami jadi anak-anak Tuhan yang boleh juga memuliakan Allah dengan perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau hafalkan ayatnya. Masih ingat gak? Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sudah hafal? Ayo kirim videonya ke Lause kelas. Lause tunggu ya. Tuhan berkati kalian. Kita jumpa lagi di kisah-kisah tentang Allah yang sangat menakjubkan minggu depan. Bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar bagaimana Allah merubah air yang biasa menjadi anggur. Iya. Kita besar ya, Iya. kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita mau terima berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sudah selesai? Nggak terasa ya Lause ya. Sedih nih harus berpisah sama adik-adik. Iya. Tapi kan kita ketemu lagi Lause minggu betul. depan. Nah sebelum kita berpisah nih, kita mau nyanyi dulu aja ya. Yuk, Iya. oke Lause. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. 再见，向你说声再见，再见，再见，上帝祝福你。 Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye. Tuhan Yesus merubah air anggur Air menjadi anggur. Jesus performed miracle to glorify God and prove He is the Son of God. Jesus made miracle, turning the water into wine.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Allah merubah air menjadi anggur. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus menyuruh pelayan mengisi 6 tempayan dengan air. Lalu dibawa ke kepala pesta. Air telah berubah menjadi anggur. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. The Lord lift his countenance upon